Joko Sudiro, wartawan mahasiswa biasa yang entah bagaimana memulai bisnis lakon wayang. Awalnya hanya penasaran, tapi lama-lama keterusan. Tapi nggak apa-apa, ini semua ada alasannya. Ini semua aku lakukan untuk dia. Gadis itu dari pertama aku melihatnya di antara lautan penonton, berhasil menangkap mataku. Dia alasan aku terus melakukan hal ini, untuk bisa terus memandangnya. Berbulan-bulan ku teruskan sandiwara ini untuk gadis yang namanya saja belum ketahui. Duh, bodoh Joko, bodoh. Aduh, Joko, tetanggaan tapi nggak ngobrol. Kapan mau kenalan? Kok? Duh, keburu gak ya? Semoga aja si Kang masih ada. Lapar nih, belum makan dari maghrib. Kira-kira gadis itu ada nggak ya? Biasanya dia juga mesen bakmi ayam, banyakin sawinya, tapi yang pasti nggak pakai bawang. Jalan pakai kaki atuh, nabrak nanti. Maksudnya mata kali, Kang. Kalau pakai mata, nanti kepalanya di bawah, Mata kaki. Boleh juga, boleh juga. Mukamu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Yakin nggak apa-apa? Itu sedikit merah. Iya, nggak apa-apa. Gara-gara diliatin kamu, sayang. Hihi. Ih, belum kenalan tapi udah manggil sayang-sayang aja. Aman kok, aman. Hmm? 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 Hah? Hmm? Apaan sih, Kang? Gak apa-apa kok. Apaan, Kang? Gak apa-apa. Aku gak apa-apa kok. Kang? Gak apa-apa kok, ganteng. Cerita dong, sayang. Tolong kasih minum ke tetehnya. Iya, Kang. Nih, kamu nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Makasih ya Kang. Ya, sami-sami. Makasih ya Mas. Joko. Namaku Joko. Nggak usah panggil Mas. Kayaknya kita sepantaran. Makasih ya Joko. Aku Mei. Salam kenal, Mei. Makasih, Kang. Sami-sami. Joko sama kan deket ya? Ya, lumayan lah ya. Udah lama ngekos di sini, sering makan. Oh begitu ya. Aku di sini baru beberapa bulan. Kalau Jokonya Kurang lebih jatuhnya udah setahun lah. beli bakunya setahunan. Ya, setiap minggu 2 kali lah minimal. Kalau misalnya Isya nggak ada pelanggan, biasanya aku sama Kang doang. Iya sih, selama aku di sini pelanggan bisa cuma Joko aja. Mau nanya deh, Nanya apa? nama Kang siapa? Oh, nggak tahu. Hah? Masa nggak tahu sih? Nggak, ya nggak tahu mau gimana lagi. Nggak tahu nama kok manggil-manggil saya? Aduh, udah dong, cukup sekali diingetin terus. Iya maaf ya kok. Remaja yang sedang makan bakmi terjadi bersama akan bakmi hati telah terikat makan bakmi ikat melambungkan ibu yang selagi habis melulu. Oh, indahnya kedua pelanggan saya makan bakmi tiap malam. Konon katanya sih
Kalau setiap malam makan bakmi, bakalan besoknya bakalan masih kenyang. Ya elah Kang, itu namanya wajar, bukan mitos. Bisa aja Kang ngomongnya. Seenggaknya Akang masih diapresiasi sama kalian pada. Makasih ya Kang. Iya, sama-sama. Kamu udah mau pulang? Iya kok. Oh, ya udah, hati-hati ya di jalan. Kok gitu ngomongnya, kan dekat jalannya. Ya siapa tahu kesandung. Hati-hati ya kok. Iya Mei. Gimana? Gimana apanya Kang? Gimana? Happy nggak? Happy apaan? Setelah Kang lihat-lihat, kamu teh sering ngeliatin si Teteh. Nah, mulai karena si Teteh sering diliatin kamu, si Teteh sampai nanya ke Akang, kenapa si Joko sering ngeliatin si Teteh? Terus Kang jawab apa? Akang jawab, kamu ABK. Aduh, bengong bukan berarti ABK Kang. Kalau Akang jawab pengguna gimana? Ya kan pengguna matanya merah. Loh, kok tahu? Ya sosialisasi BNN. Lagi pula kan ya siapa tahu infeksi matanya. Infeksi ketoleransi bandar. Apaan sih Kang, maksa banget. Akang ngintel. Iya, saya intel. Serius. Serius. Terus code name-nya apa? Bakmi Higi. Iya. Sekarang di mana? Sekarang kamu saya tangkap. Atas dasar apa? Kan Kang nggak punya bukti. Saya bikin buktinya di sini. Weh, oknum nih. Duluan ya Kang. Roger kok. Mei, dia tuh siapa sih Mei? Oh itu Joko Rin. Oh Joko, kayaknya dia nungguin kamu deh di depan kosnya. Cie. Apaan sih Rin? Apaan sih? Kemarin ada yang cerita loh, katanya abis kenalan. Oh, dia itu si pemain wayang itu, langganan bakmi itu loh, ya tetangga kita juga. Oh, tuh, kamu sadar kalau dia yang main wayang? Kamu penasaran ya sama dia? Ya penasaran sih, kayak familiar. Terus dia juga first mahasiswa di kampus loh. Kalau cuma penasaran sama topik persnya mah nggak mungkin kayak gitu kali, Mei. Apaan Cie. sih? Udah ya, aku mau ibadah dulu. Mei. Kok lagi apa? Lagi ngepel. Jendelanya nggak dipel juga tuh. Udah tadi pakai air ludah. Jorok. Gimana tadi gerejanya? Bermanfaat, tadi ada khotbah Bahasnya apa? tentang mobil. Cerdas. Kok sibuk gak? Sibuk sih Mei, ada artikel yang harus aku ketik. Ya, padahal tadinya mau minta temenin ke kos. Ayo temenin, aku free sekarang. Jadwal lo bisa berubah-ubah gitu ya? Ya fleksibel, kan gampang beradaptasi lah. Makasih ya kok udah mau nemenin. Bentar ya, aku bikinin dulu teh. Nggak usah repot-repot Mei. Oh nggak usah ya? Boleh. Ya bentar ya kok. Ini kok, Makasih ya. maaf ya kok, gak manis soalnya gulanya habis. Nggak apa-apa Mei, aku tahu cara biar lebih manis. Gimana tuh? Sambil liatin kamu. Ini kok, Makasih ya Mei. aduh gimana sih kok? Pelan-pelan dong. Ya, worth it lah. Kamu sih banyak tingkah. BTW itu Kenapa kok? wayang apa? Oh itu yang kata ini.
Kok jarang aku lihat? Ya nggak boleh dilihat. Eh, karena itu ya. Iya karena itu. Ya, kamu tahu aku sebagai pers itu sering ketemu kasus-kasus kayak begini yang represif. Yang tadi aku lagi kerjain tuh di kos itu juga berhubungan sama ini. Terus kenapa kamu nulis? Ya nggak tugas aku sih, cuman menyunting, memperhalus kalimat biar lebih enak dibaca lah. Kamu sendiri pernah buat artikel seperti itu? Ya pernah sih sekali dua kali, cuman nggak pernah aku publish lah. Kalau ngetik biasa sih ya bisa, cuman ya kalau bekerja sama orang lain susah. Ketikannya pedes ya? Ya kritikan pedas nggak selalu baik sih. Kadang kalau kritikan baik itu membangun, cuman ada aja orang-orang yang nggak mau dikritik sama sekali. Kadang kita harus bertindak keras untuk perubahan. Kamu yakin kok? Yakin artikel ini harus dipublis. Bisa bahaya loh. Lagian kenapa wayang potehi? Santai aja, ini namanya simbolisme. Wah, enak nih. Kalian mau apa? Siapa atasan kamu? Saya kerja sendiri. Siapa atasan kamu? Saya kerja sendiri. Bohong! Saya kerja sendiri. Saya tanya sekali lagi. Siapa rekan kamu? Aku kerja sendiri. Kerja sendiri? Apakah ada bayaran ataupun komisi? Sekadar hobi. Kau lihat. Mau apa kamu? Saya tanya sekali lagi. Siapa rekan kamu? Aku kerja sendiri. Saya tanya sekali lagi. Kamu jawab dengan siapa rekan kamu? Gak ada. Dibilang gak ada rekannya. Siapa atau adakah orang yang tahu kamu membuat artikel itu? Kau lihat. Gak ada. Gak ada. Siapa? Gak ada. Kalian berdua hantam dia. Siapa? Gak ada yang ngedit. Gak ada editornya. Gak ada editor. Gak ada. Dari dari awal sampai akhir aku kerja sendiri. Gak ada yang mau ngebantu. Jadi aku lakuin sendiri semuanya. Kenapa sekarang tiba-tiba berubah? Orang Cina mana yang menginspirasi kamu sampai-sampai kamu membuat artikel tentang wayang potehi? Gak ada. Gak ada sama sekali. Cuman aku yang kerja sendiri.
terakhir kamu selalu buat artikel yang sungguh wah. Dan ini adalah artikel terbarumu. Nah, artikelmu itu tidak pernah soal isu-isu lama, selalu isu baru yang hangat. Siapa sih yang kamu lindungi? Siapa? Baru dengan jujur. Gini ya, Joko. Kamu kasih tahu kami sekarang, lalu kami cari orang Cina ini, dan kamu bisa terserah mau kemana, atau kami ambil informasinya dari mulutmu ini, lalu kami cari sendiri orang Cina. Nggak ada orang Cina sama sekali. Siapa? Hai. Siapa? Ha? Siapa? Nggak ada. Orang Cina ini siapa? Apa pemimpin pemberontakan? Bukan? Hah? Dia teroris? Nggak ada. Hah? Teroris? Nggak ada. Bukan? Dosenmu? Nggak ada. Dosenmu di universitas? Bukan? Hah? Nggak ada. Siapa Joko? Siapa Joko? Siapa? Joko, saya hitung sampai 3. Hitungan ketiga, kamu hanya akan jadi makanan untuk tikus-tikus di jalanan. 1, 2, 3. Sudahlah, buang saja dia ke sungai. Sudah tidak ada informasi yang kita bisa dapat. Joko, bangun Joko. Intel. Akang apa sih kok? Ini Akang. Oh, kamu bilang Intel. Orang Cina begini, disangka Intel. Oh. Kang Mei di mana Kang? Sekarang udah kabur. Tadi Kakak Komeng mencurigai 2 orang yang kelihatannya sedang diculik itu. Jadi aku pas diculik kelihatan. Iya, makanya Kang langsung kabur, Kita di sungai atas atau sungai bawah? Sekarang ada di sungai bawah, 10 menit dari kosan, Kalau sungai atas, 15 menitan jalan kaki, kalau udah 30 menit lah kita diculik, bisa lah Mei kabur. Kalau Kang kenapa baru kabur sekarang? Kan tadi berak dulu, Ya elah, taruhannya nyawa, berak dulu. Lah, nahan berak juga taruhan nyawa, Kang kan tinggal megang batu. Oh iya ya, bisa juga ya. Terus sekarang gimana? Ya pindah kosan lah, sembunyi dulu. Itu Akang ikut kamu aja, Aduh, sekarang Mei gimana ya? Ini semua gara-gara aku nih, gara-gara artikel itu. Sudah lah Joko. Semua warga di situ sudah dievakuasi, dibantu dengan warga-warga lain. Tapi Akang nggak tahu juga. Soalnya mereka berdua itu kayaknya nggak bisa apa-apa sih. Ya, cuma bisa berharap aja. Kang itu sebenarnya namanya siapa ya? Bukannya kamu udah tahu nama Kang? Enggak tahu. Itu kamu udah panggil nama saya. Kang. Iya. Jadi sama ini Kang itu namanya Kang si Kang Bakmi gitu. Iya, pantesan semua orang tuh udah pada tahu sebelum Akang kenalan deh. Gara-gara Akang jadi tukang bakmi kayaknya dipanggil Kang ya. Tuh baru nyadarnya, baru ngehnya sekarang. Iya, kan kalau kayak gitu Akang berasa jadi artis gitu, Tuh.
Kang si Kang Bakmi yang bernamanya Kang Bakmi. Kang. Ah, kalau begitu akang teh udah nggak berasa jadi artis lagi, euy. Aduh. Sudah beberapa bulan setelah kejadian, aku telah dicap sebagai orang hilang oleh pemerintah. Tidak ada yang tahu keadaanku selain Akang, Erin, dan beberapa rekan wartawan. Sejujurnya aku bersembunyi, menunggu reformasi, lalu aku timbul kembali. Tapi disinilah aku menampilkan lakon wayang. Pertama kali muncul secara publik dan hal pertama yang aku lakukan menampilkan lakon wayang. Ini semua demi siapa? Ya, demi Mei. Entah ini bodoh atau berani, tetapi ketika aku melihat muka Mei di antara para penonton, aku tidak lagi mempertanyakan keputusanku. Hai Mei, Hai kok, gimana keadaan kamu? aku aman-aman aja kok. Kalau kamu, Ya, aman-aman aja, nggak ada yang gangguin kamu. serius dong kok. Serius, aman. Semenjak kejadian, bagaimana situasinya? Ya, aman, tentram. Maafin aku ya kok. Iya, nggak apa-apa. Bukan salah kamu. Itu keputusan aku sendiri. Ini salah aku terlalu meremehkan situasi, ngomong apa adanya tanpa memikirkan situasinya. Ya, kamu ada benernya sih. Cuman aku masih bisa hidup sekarang karena aku keras. Kamu nggak usah khawatir ya soal itu, oke? Oke kok. Aku sebenarnya kamu duluan. Nggak, kamu duluan aja, Mei. Aku sebenarnya pindah negara kok. Pindah. Iya, aku pindah ke Singapura karena keluargaku ada di sana, jadi aku harus pindah juga. Oh, selamat ya, Mei. Semoga kamu senang di sana. Makasih ya kok. Oh iya, tadi kamu mau ngomong apa? Aku sebenarnya suka. Aku sebenarnya suka wayang karena kamu. Awalnya aku lakon wayang cuman buat duit tambahan. Cuman pas pertama kali aku lakon ada kamu. Hah, seriusan? Iya, serius. Ini semua gara-gara kamu. Bisa aja kamu kok. Kamu berangkat kapan, Mei? Sebenarnya dari beberapa bulan lalu aku sudah pindah, dan mungkin kalau aku ke Indonesia hanya untuk berlibur saja. Oh, gitu ya. Bentar ya kok, aku harus kembali ke keluargaku karena keluargaku udah nunggu. Oh, hati-hati ya, Mei. Iya, telepon aku ya kok. Iya. Kok ini bakmi buat kamu? Enak nih gratisannya. Siapa bilang gratis? Nah, kan Akang ngasih ke aku nggak minta. Nah, masa dipaksa? Udah begitu kurang lagi baksonya. Nggak lucu anjing. Ya. Mantap. Jadi Kalian jaga lilin ya. menakutkan loh. Gak ada Kasya. Kalian lihat dikit nih, Atalon saya udah agak di sini. Kalian